Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi kami. Kami akan menjelaskan tentang materi kami judul memahami strategi. Sebelum saya memasuki materi, saya akan membacakan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andreas Putra, saya sendiri. Yang kedua ada Dwi Indrianesi. Yang ketiga ada Dery. Yang keempat ada Dion. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang strategi. Strategi adalah suatu rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada tujuan perusahaan ini ditentukan oleh tiga bagian, yaitu pimpinan manajemen atau CEO. Yang kedua ada para manajer senior. Yang ketiga ada dewan direksi. Tugas dari masing-masing ini adalah pertama dengan manajemen perusahaan. Tugas manajemen puncak yaitu perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nasihat yang diberikan oleh manajer senior para manajer senior lainnya. Yang kedua kemudian diratifikasi oleh para dewan direksi. Terus materi yang kedua tentang profitabilitas. Yang pertama, profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sebagai ukuran dalam persentase yang digunakan untuk nilai perusahaan dalam menghasilkan laba. Ada tanggung jawab manajemen, yaitu menjaga keseimbangan. Untuk tanggung jawab manajemen ini yaitu menjaga keseimbangan. Terus materi yang selanjutnya, maksimalkan nilai pemegang saham. Maksimalkan selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan, yaitu kontrak pemegang saham dengan manajer, yaitu pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang kedua ada manajer keuangan. Yang ketiga ada memaksimalkan nilai saham. Terus materi yang selanjutnya ada risiko. Risiko ini, tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi tergantung pada kepribadian atas masing-masing individu. Di jajaran manajemen, tanggung jawab manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan profitabilitas menjadi tujuan yang kedua. Materi yang itulah yang dapat saya sampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan banyak stakeholder. Adapun organisasi melalui pendekatan banyak stakeholder itu ada 3. Yang pertama adalah organisasi pas modal, di mana sebuah perusahaan mencari dana melalui pasar modal itu sendiri. Yang kedua adalah pasar produk, di mana perusahaan menjual barang dan jasa yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah pasar faktor, di mana perusahaan berkompetisi untuk memperoleh sumber daya manusia dan bahan-bahan mentah di pasar faktor itu. Adapun stakeholder yang ada di perusahaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah para pemegang saham, yang kedua para pegawai, yang ketiga masyarakat, yang keempat adalah para pemasok, dan yang terakhir adalah konsumen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep strategi. Nah, konsep strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi dari suatu organisasi. Adapun konsep strategi ini terbagi menjadi 2 analisis. Yang pertama adalah analisis lingkungan, yang kedua adalah analisis internal. Analisis lingkungan itu seperti pesaing, pemasok, regulator, sosial, ataupun politik. Dan adapun analisis internal adalah pengetahuan teknologi, manufaktur, pengetahuan pemasaran, pengetahuan mengenai distribusi, dan pengetahuan teknologi, manufaktur, pengetahuan pemasaran, pengetahuan mengenai distribusi, dan pengetahuan logistik. Setelah kita menganalisis antara analisis lingkungan dan analisis internal yang ada suatu perusahaan itu, selanjutnya kita akan mencari peluang dan ancaman dari analisis lingkungan tersebut. Setelah itu mengidentifikasi peluang apa saja yang ada di dalam analisis lingkungan. Dan yang kedua selanjutnya, setelah kita menganalisis secara internal, kita akan masuk ke dalam mencari dari keunggulan dan kelemahan di dalam analisis internal tersebut. Dan tidak hanya itu saja, kita melakukan identifikasi komputer inti. Setelah kita melakukan kedua hal tersebut, kita akan mencocokkan kompetensi internal dengan dan peluang eksternal, sehingga menjadikan suatu strategi dari perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam strategi
tingkat korporat. Strategi tingkat korporat itu merupakan mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Adapun perencanaan pemasaran korporat seperti menentukan produk apa sih yang akan ditawarkan ke masyarakat. Yang kedua, pasar mana yang akan dilayani. Contohnya itu seperti ini dalam strategi korporat. Misalnya saya akan membuat suatu perusahaan. Nah, sebelum saya membuat suatu perusahaan, saya harus mengetahui produk apa yang harus saya tawarkan kepada konsumen agar strategi dari perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam strategi tingkat korporat. Strategi tingkat korporat itu merupakan mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Adapun perencanaan pemasaran korporat seperti menentukan produk apa sih yang akan ditawarkan ke masyarakat. Yang kedua, pasar mana yang akan dilayani. Contohnya itu seperti ini dalam strategi korporat. Misalnya saya akan membuat suatu perusahaan. Nah, sebelum saya membuat suatu perusahaan, saya harus mengetahui produk apa yang harus saya tawarkan kepada konsumen agar produk yang saya jual ini jelas dan terarah. Yang kedua adalah pasar mana yang akan dilayani. Maksudnya itu kita harus mengetahui kita akan memberikan produk kita ini kepada siapa, kepada masyarakat, kepada mahasiswa kah, kepada orang tua kah, atau kepada anak-anak. Jadi dengan adanya kedua hal ini, kita lebih mudah menentukan produk apa yang kita jualkan. Contohnya di sini saya akan menjual sebuah jilbab dan produk yang saya inginkan adalah saya menjual jilbab dan pasar yang saya layani yaitu adalah mahasiswa ataupun kaum wanita. Nah, dengan hal itu akan mempermudahkan saya dalam melakukan suatu bisnis yang mana menggunakan strategi tingkat korporat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nanda Utama. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 2 yaitu memahami strategi, di mana saya akan menjelaskan kalau di PPT kelompok kami itu saya akan menjelaskan dari slide 9 sampai 12. Jadi saya akan menjelaskan dari strategi tingkat korporat. Nah, strategi tingkat korporat ini kan adalah keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Nah, jadi di mana sebuah perusahaan itu lebih tepatnya mencari di mana perusahaan itu akan bersaing, bukan bagaimana cara perusahaan bersaing dalam satu industri, tapi di mana sebuah perusahaan itu akan bersaing. Nah, itu lebih tepat untuk menjadi sebuah pertanyaan dalam yang akan saya jelaskan ini. Jadi di sini strategi tingkat korporat tuh terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perusahaan-perusahaan dengan industri tunggal. Kemudian yang kedua ada perusahaan-perusahaan dengan diverifikasi yang tidak berhubungan dan diverifikasi yang saling berhubungan. Saya akan membahas dari yang pertama, perusahaan-perusahaan dengan industri tunggal. Perusahaan ini dia berindustri dalam hanya satu entitas atau hanya satu perusahaan saja. Nah, perusahaan ini contohnya itu seperti yang familiar mungkin McDonald. Itu tidak memiliki cabang, tidak bekerja sama dengan entitas atau perusahaan lain, namun berdiri sendiri, artinya dia tunggal. Kemudian yang kedua itu ada perusahaan dengan diverifikasi yang tidak berhubungan. Nah, ini biasanya disebut dengan konglomerasi. Nah, konglomerasi ini biasanya itu terdapat dari pengakuisisian sebuah perusahaan. Jadi diverifikasi yang tidak berhubungan ini sebuah perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain. Mungkin perusahaan lain itu yang akan bangkrut atau mengalami krisis ekonomi, kemudian diakuisisi oleh perusahaan yang lainnya, dan perusahaan yang akan bangkrut tadi dipinjamkan sejumlah uang atau diberi pinjaman dana untuk melakukan kegiatannya seperti biasa, melakukan
memproduksi produknya seperti biasa, sehingga yang mengakuisisi tadi dengan dia meminjamkan dana, dia juga mendapatkan sebuah plus atau sebuah laba dari hasil pinjaman yang dia pinjamkan ke entitas lain tadi. Nah, kalau perusahaan dengan diverifikasi yang berhubungan itu dia beberapa perusahaan yang saling bekerja sama, artinya misalnya itu kayak apa ya, perusahaan-perusahaan yang berdiri di bidang apalah konsumen, mungkin kayak mungkin yang ada di buku tuh ada dijelaskan PNG atau biasa disebut dengan Procter and Gamble. Nah, itu perusahaan dari Amerika Serikat yang sudah berdiri puluhan tahun, sudah cukup lama. Jadi perusahaan-perusahaan seperti itu biasanya memproduksi produk konsumen atau produk mereka masing-masing, kemudian di storekan ataupun didistribusikan melalui supermarket. Mungkin di Indonesia kayak Sari Roti, misalnya ada Sari Roti, mungkin kan didistribusikan ke Indomaret, Alfamart atau mart-mart yang lainnya. Nah, mungkin itu 3 dari perusahaan-perusahaan yang ada di strategi tingkat korporat. Kemudian ada kompetensi inti dari dan di verifikasi korporat. Nah, ini tuh perusahaan yang apa ya, bisa dibilang dia satu perusahaan namun memiliki berbagai cabang produk atau memiliki mengakses ataupun memproduksi banyak produk. Jadi misalnya tuh langsung ke contoh aja ya, misalnya tuh kayak Honda itu kan udah cukup lama berdiri ya, dari yang awalnya dulu hanya memproduksi mesin kecil seperti sepeda motor, sampai sekarang juga memproduksi mobil, kemudian mesin pemotong rumput, kemudian juga mesin-mesin lainnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang seperti ini ketika dia dipisahkan ataupun misalnya untuk produksi Honda ini kan sepeda motor pada umumnya asal mulanya. Ketika dia ingin memproduksi mobil, dia mendirikan sebuah unit atau sub industri ataupun perusahaan anak untuk memproduksi khusus mobil. Itu menjadi kurang baik ataupun kehilangan manfaat dari mesin Honda tadi, karena Honda ini kan telah memiliki nama besar, artinya memiliki goodwill yang paling penting, memiliki nama. Jadi dengan nama Honda ini orang-orang mempercayai bahwa mesin-mesin yang dibuat oleh Honda tadi seperti mobil, motor rumput itu memiliki sebuah keunggulan lah jadinya. Kemudian saya akan membahas implikasi dari desain sistem pengendalian. Nah, implikasi dari sistem pengendalian ini Nah, kembali saya akan menjelaskan implikasi dari desain sistem pengendalian. Jadi, strategi korporat ini kan adalah rangkaian dari strategi industri, dari yang tunggal, kemudian yang saya jelaskan 3 tadi, yang tidak berhubungan dan berhubungan. Kan ada 3 bagian tadi. Nah, tidak semua perusahaan sesuai dengan yang 3 tadi. Jadi, kunci bagi desainer untuk dalam sistem pengendalian ini bagaimana struktur, bentuk, dan juga pengendalian akan berbeda-beda antara yang strategi tunggal, kemudian tidak berhubungan, dan juga saling berhubungan. Nah, disinilah bagian manajemen tertinggi untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan, ataupun CEO biasanya
apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, apa strategi yang cocok untuk perusahaan, tergantung dalam bidangnya dan keahlian dari seorang manajemennya tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang strategi unit bisnis. Persaingan antar perusahaan dengan diversifikasi tidak berlangsung pada tingkat korporat. Sebaliknya, unit bisnis dalam satu perusahaan bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain. Strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih yang akan oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi. Strategi unit bisnis bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama misinya, apakah tujuan keseluruhannya, dan yang kedua keunggulan kompetitifnya, bagaimana sebaiknya unit bisnis bersaing dalam industrinya untuk melaksanakan misinya. Selanjutnya saya akan membahas kedua aspek tersebut. Misi unit bisnis. Salah satu tugas dari manajemen senior adalah mengalokasikan sumber daya, yakni membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk menandai pertumbuhan dalam unit bisnis lain. Beberapa model perencanaan telah dikembangkan untuk membantu para manajer tingkat korporat dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Model-model ini menyarankan bahwa perusahaan memiliki unit-unit bisnis dalam beberapa kategori yang diidentifikasikan dengan misinya. Strategi yang tepat untuk setiap kategori tersebut tentu berbeda. Meskipun model-model ini berbeda dalam metodologi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis, namun model-model tersebut mempunyai perangkat misi yang sama untuk dipilih, yaitu bangun, pertahankan, panen, dan divestasi. Pada perangkat bangun, misi ini menyiratkan tujuan menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Pada perangkat pertahankan, misi strategis ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar, unit bisnis, dan posisi persaingan. Lalu perangkat panen, misi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Lalu yang terakhir, perangkat divestasi, misi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Meskipun model-model perencanaan dapat membantu dalam formulasi misi, tetapi model-model tersebut bukanlah suatu petunjuk praktis. Posisi unit bisnis dalam kotak perencanaan tidak harus dijadikan pijakan tunggal dalam memutuskan misi perusahaan. Lalu selanjutnya, keunggulan kompetitif untuk bisnis. Setiap unit bisnis harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk melaksanakan misinya. Ada 3 pertanyaan yang saling berkaitan yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif unit bisnis. Yang pertama, apa struktur industri di tempat unit bisnis beroperasi? Yang kedua, bagaimana unit bisnis seharusnya mengeksploitasi struktur industri? Dan yang ketiga, apa yang akan menjadi bisnis keunggulan kompetitif unit bisnis? Michael Porter mendeskripsikan 2 pendekatan analitis industri. Michael Porter mendeskripsikan 2 pendekatan analisis, yaitu analisis industri dan analisis rantai nilai.
sebagai bantuan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif yang lebih superior dan berkesinambungan. Analisis industri. Penelitian mengungkapkan peran penting yang dimainkan oleh kondisi industri dalam kinerja perusahaan individu. Studi menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas industri sejauh ini merupakan prediktor paling signifikan dari kinerja perusahaan. Menurut si Porter, struktur industri harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 kekuatan persaingan. 5 kolektif tersebut ialah: yang pertama, intensitas persaingan di antara para pesaingan yang ada. Faktor ini mempengaruhi persaingan secara langsung yang berkaitan dengan pertumbuhan industri, perbedaan produk, jumlah dan keanekaragaman pesaing, tingkat biaya tetap, kapasitas intermiten yang berlebihan, dan kendala untuk keluar dari industri. Yang kedua, daya tawar pelanggan. Faktor ini mempengaruhi jumlah pembeli, biaya peralihan pembeli, kemampuan pembeli untuk mengintegrasikan kembali, dampak produk dari unit bisnis pada biaya total pembeli, dampak produk unit bisnis pada kualitas atau kinerja produk pembeli, dan signifikan volume unit bisnis bagi pembeli. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Faktor ini mempengaruhi jumlah pemasok, kemampuan pemasok untuk melakukan integrasi ke depan, kehadiran input substitusi, dan pentingnya volume unit bisnis bagi pemasok. Yang keempat, ancaman dari barang substitusi. Faktor ini mempengaruhi harga atau kinerja relatif barang substitusi, biaya peralihan pembeli, dan kecenderungan pembeli untuk menggunakan barang substitusi. Dan yang terakhir, yang kelima, ancaman pendatang baru yang masuk industri. Faktor ini mempengaruhi persyaratan modal, akses terhadap saluran distribusi, skala ekonomis, diferensiasi produk, kompleksitas teknologi dari produk atau proses, tindakan balasan yang diperkirakan dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada, dan kebijakan pemerintah. Di sini ada 3 observasi yang dibuat sehubungan dengan analisis industri tadi. Yang pertama, semakin kuat 5 kekuatan tersebut, semakin rendah kemungkinan profitabilitas dari industri itu. Lalu yang kedua, bergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, memahami hakikat setiap kekuatan membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang efektif. Lalu selanjutnya, keunggulan bersaing generik. Porter mengklaim bahwa unit bisnis mempunyai 2 cara generik untuk merespon terhadap kesempatan dalam lingkungan eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. 2 cara generik tersebut ialah biaya rendah, yaitu kepemimpinan biaya dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan seperti skala ekonomis dalam produksi, dampak kurva belajar, pengendalian biaya yang ketat, dan minimalisasi biaya. Dan yang kedua, diferensial, yaitu melakukan diferensiasi penawaran produk yang dihasilkan oleh unit bisnis sehingga menciptakan sesuatu yang dipandang oleh pelanggan sebagai sesuatu yang unik. Analisis rantai nilai, seperti yang telah disebut dalam bagian sebelumnya dan digambarkan dalam tampilan 2.8. Unit-unit bisnis dapat mengembangkan keunggulan kompetitif yang didasarkan pada biaya rendah, diferensial, ataupun keduanya. Posisi persaingan yang paling menarik adalah mencapai cost-cam differentiation.
Analisis rantai nilai berusaha untuk menentukan di bagian mana dari operasi perusahaan, dari desain sampai distribusi, nilai pelanggan dapat ditambah atau dikurangi. Dengan menganalisis biaya, pendapatan dan aktivitas secara sistematis, unit bisnis dapat mencapai keunggulan diferensiasi dengan pengurangan biaya atau cost cam differentiation. Kerangka rantai nilai adalah metode untuk membagi rantai tersebut dari bahan baku dasar sampai pelanggan pemakai akhir ke dalam kegiatan spesifik untuk dapat memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi. Kerangka nilai untuk sebuah bisnis yaitu pengembangan produk, produksi, pemasaran dan penjualan, layanan logistik, dan aktivitas pendukungnya, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Rantai nilai membantu perusahaan untuk memahami sistem penyaluran nilai, tidak hanya bagian dari rantai nilai di tempat perusahaan beroperasi. Pemasok dan pelanggan dan pemasok dari pemasok serta pelanggan dari pelanggan mempunyai selisih keuntungan yang penting untuk diidentifikasi dalam memahami pembentukan posisi biaya atau diferensiasi perusahaan, karena pelanggan pengguna akhir pada intinya membayar untuk semua selisih keuntungan sepanjang rantai nilai keseluruhan. Pemasok tidak hanya menghasilkan dan memberikan input yang digunakan dalam kegiatan nilai perusahaan, membantu dan juga mempengaruhi posisi biaya atau diferensiasi perusahaan. Analisis rantai nilai ini merupakan alat yang berguna dalam mengembangkan keunggulan persaingan yang didasarkan pada biaya rendah atau diferensiasi bersama pengurangan biaya atau cost cam differentiation. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.